Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Naufal Fazani. Saya Muhammad Zaki Mubarak. Kami dari SMKN 3 Tuban akan mendemonstrasikan proyek AI yang telah kita buat. Halo semuanya, selamat datang di ulasan proyek kami. Sebuah langkah baru dan memanfaatkan teknologi AI untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Mari kita jelajahi bagaimana proyek ini dapat memberikan solusi nyata untuk meningkatkan keselamatan kerja. Judul proyek ini adalah AI Safety PPE, tingkatkan keselamatan kerja Anda. Proyek ini merupakan sebuah inovasi berbasis teknologi kecerdasan buatan AI yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan di lingkungan kerja. Kami mengembangkan aplikasi AI Safety Work yang mampu mendeteksi pengguna alat pelindung seperti helm, rompi, dan keselamatan secara real time. Fitur utama dari proyek ini adalah deteksi otomatis. Sistem menggunakan kamera untuk mendeteksi pekerja yang menggunakan atau tidak menggunakan APD. Yang kedua adalah portabilitas tinggi, dibangun sebagai aplikasi Android yang ringan dan dapat digunakan di berbagai platform. Manfaat utama dari proyek ini, yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan, memastikan pekerja mematuhi aturan penggunaan APD tanpa memerlukan pengawasan manual yang intensif. Yang kedua adalah keamanan yang lebih baik, mengurangi resiko kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian. Cara kerja aplikasi ini, yang pertama adalah dataset. Kami melatih model menggunakan dataset yang mencakup gambar pekerja dengan 4 kategori. Yang pertama adalah helm dan rompi, hanya helm, hanya rompi, dan tanpa APD. Model AI. Model ini dilatih untuk menghasilkan prediksi akurat dengan efisiensi tinggi. Model ini dioptimalkan agar dapat berjalan pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti smartphone. Dalam proyek yang kami buat, kami menggunakan beberapa platform utama seperti Google Colab, Orange Data Mining, Teachable Machine, dan Android Studio. Sekarang kita akan melihat langkah-langkah untuk melakukan training model deep learning menggunakan Google Colab. Pertama, kita perlu mengunggah dataset ke Google Drive. Pastikan dataset Anda sudah diunggah dalam format zip atau folder ke lokasi yang sesuai di Google Drive. Dalam kasus ini, dataset diunggah ke folder AI PPE di Google Drive. Setelah dataset diunggah, kita mount Google Drive menggunakan perintah drive mount agar file di drive dapat diakses langsung dari Google Colab. Kemudian kita ekstrak file dataset yang berformat zip ke dalam folder konten dataset. Ekstraksi dilakukan menggunakan modul zip file agar dataset dapat digunakan untuk training. Kita membuat model sekuensial dengan arsitektur sederhana. Model ini memiliki beberapa lapisan konvolusional dan polling. Dilanjutkan dengan lapisan full connection. Output layer memiliki 4 neuron karena dataset kita memiliki 4 kelas. Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam, loss function, categorical, cross-entropy, dan metrik akurasi untuk evaluasi. Terakhir, kita melatih model menggunakan data training dan validasi dengan 10 epochs. Hasil training akan memberi informasi akurat dan loss setiap epochs. Setelah model selesai dilatih, kita menyimpan model ke dalam format keras dengan nama file PPE keras. Ini memungkinkan kita untuk memuat kembali model tersebut di lain waktu. Kita juga dapat memuat model yang telah disimpan menggunakan fungsi load model. Dalam kasus ini, kita membuat model tanpa menyertakan optimizer agar lebih ringan dan siap untuk konversi. Model kemudian dikonversi ke format TensorFlow-Lite (TF-Lite) menggunakan TF-Lite Converter. Format ini cocok untuk aplikasi pada perangkat mobil atau embedded system karena ukurannya yang lebih kecil. Setelah konversi selesai, model TF-Lite disimpan ke dalam file bernama PPE TF-Lite. Kita menggunakan fungsi file download untuk mengunduh model yang telah disimpan ke komputer lokal, baik dalam format TF-Lite maupun dalam format keras. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja dari AI yang kami buat di Orange Data Mining.
Yang pertama kita menggunakan import image. Import image digunakan untuk mengimport data-data yang kita gunakan. Di sini saya mengimpor folder yang bernama dataset yang memiliki 4 folder, yaitu face and helm, no face and helm, only helmet, dan only face. Yang setiap nama ini ada representasi dari setiap label yang kita sudah kelompokkan. Setelah kita mengimpor image, kita akan mengubahnya menjadi angka menggunakan image embedding. Image embedding akan mengubah gambar jadi angka yang kita bisa lihat di data tabel. Setelah itu kita menghubungkannya ke test and score yang akan dihubungkan ke dua model ini. Saya menggunakan dua model, yaitu Navibias dan KNN. Kita juga bisa melihat test and score dari dua model ini. Kita bisa melihat bahwa classification akurasi dari Navibias lebih rendah daripada milik KNN. Classification akurasi milik Navibias hanya mendapatkan 0,73, sedangkan KNN mendapatkan 0,94. Setelah kita membuat alur kerja dari data training, kita harus membuat alur kerja dari data testing. Gunanya untuk mengevaluasi apakah AI yang kita buat itu sudah baik atau tidak. Kita menggunakan import image untuk mengimport data testing. Setelah itu kita mengubah menjadi angka dan kita menyalurkannya ke prediction. Prediction akan disalurkan ke dua model ini, yaitu Navibias dan KNN, yang kita gunakan di data training juga. Dan dua model ini akan disalurkan ke dalam data training. Kita bisa lihat bahwa Navibias memprediksi no face and helm, dan KNN no face and helm yang diprediksi adalah no helm and face. Bahwa ini hasilnya adalah TP, yaitu true positif. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat model menggunakan Teachable Machine. Pertama, buka situs Teachable Machine dan pilih jenis project sesuai kebutuhan. Setelah masuk ke project, kita bisa memberi nama kelas, kemudian upload dataset Anda dengan cara drag and drop atau gunakan webcam untuk merekam langsung. Nah, di sini saya sudah mengupload dan menamai kelas. Sebelum memulai training, kita dapat menyesuaikan parameter model pada bagian Advanced. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang epochs. Epochs menunjukkan beberapa kali model akan mempelajari seluruh dataset. Misalnya, 10 epochs berarti dataset akan dilatih sebanyak 10 kali. Semakin besar nilai epochs, hasilnya bisa lebih akurat, tetapi membutuhkan waktu lebih lama. Setelah menyesuaikan parameter modelnya, kita klik tombol Train Model untuk memulai proses pelatihan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana model yang kita buat di Teachable Machine bisa digunakan di Android Studio. Saya membuat beberapa function, yaitu initialize kamera digunakan untuk mengatur kamera pada aplikasi Android agar dapat menampilkan plat tinjau di layar, sekaligus menganalisis gambar dari kamera. Yang kedua adalah fungsi proses image. Fungsi proses image digunakan untuk memproses gambar dengan menjalankan inferensi menggunakan model TensorFlow Lite. Selanjutnya, fungsi prepare input digunakan untuk mengubah gambar bitmap menjadi array yang dapat digunakan sebagai input oleh model TensorFlow Lite. Yang terakhir adalah fungsi handle prediction. Fungsi handle prediction digunakan untuk menangani hasil prediksi model TensorFlow Lite. Fungsi ini membaca daftar label dari file label.txt yang berisi nama-nama kelas yang dapat diprediksi oleh model. Selanjutnya saya akan mencoba hasil dari aplikasi yang kami buat. Terlihat bahwa saya tidak memakai apapun, yaitu no face and helm. Hasil prediksinya yaitu benar, no face and helm. Dan ketika saya memakai helm,
Hasil prediksinya adalah only helm, hanya menggunakan helm. Dan apabila saya hanya menggunakan vest, lihat bahwa prediksinya hanya menggunakan only vest. Dan apabila saya menggunakan keduanya, hasilnya vest and helm terpakai. Terbukti bahwa model yang dibuat di teachable mesin cukup akurat.